jelas. Kalau dia menuntut ilmu, senang menuntut ilmu, Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Allah akan jadikan orang itu paham dalam masalah agama. Ini pertanyaannya kalau orang awam. Nggak tahu taklim itu apa, ada kajian itu di mana. Ya, ikut sana, ikut sini, nggak paham. Ya, orang awam, orang jahil. Maka kita lihat ini fatwanya ulama. Nah, ini Bu, sudah saya tulis ini, ya. Baik, nanti di PDF saya cantumkan juga kok Bu, semuanya dalil-dalilnya. Bahkan lebih lengkap yang di PDF daripada yang di layar share screen ini. Kita lihat Bu, Syekh Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri, hafizahullah, menjawab. Ini jawabannya Bu. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara masyarakat awam, kaum muslimin, orang Islam yang masih awam ini ya, yang tidak termasuk penuntut ilmu, kita nggak masuk di sini Bu. Saya yakin ibu-ibu nggak masuk di sini. Karena ibu-ibu rajin menuntut ilmu. Ibu-ibu tidak bisa dikategorikan orang awam. Karena ibu-ibu semangat menuntut ilmu. Ini orang awam, nggak tahu apa-apa dia. Maka mereka terbagi menjadi dua. Berarti orang awam itu ada dua Bu. Orang awam itu ada dua. Satu, golongan pertama. Golongan yang memiliki semangat untuk duduk dengan para ulama dan mengambil faedah dari mereka. Jadi senang nuntut ilmu. Dia berada di atas kebaikan dan istiqomah. Golongan yang seperti inilah yang mendapat bagiannya yang baik insya Allah. Nah, jadi kalau orang awam yang dia tidak tahu apa-apa tapi senang hadir ke majelis taklim, senang, ya meskipun hanya ikut-ikut tetapi dia senang. Orang yang kayak begini, orang awam yang kayak begini, Allah akan berikan kebaikan kepada orang ini. Tapi ada Bu orang awam yang kedua ini, golongan kedua. Orang yang berpaling. Nah, yang tidak ada sedikit pun kecintaan terhadap ilmu. Nggak senang nuntut ilmu. Bahkan kejahilan senantiasa bercokol dalam dirinya. Sampai-sampai dia tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik. Padahal itu termasuk rukunnya sholat. Maka golongan ini riskan dalam bahaya. Bahaya sudah. Bahaya, lampu merah sudah. Kenapa? Allah tidak akan memberikan kebaikan orang itu dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya meskipun kita tidak paham, tidak bisa baca Quran lancar, ya seperti itu ya. Lalu kemudian juga tidak punya bukunya, kitabnya, ya modulnya, buku panduannya, ya. Terus kemudian juga nggak bisa nulis, ya misalnya tulisan Arab kita mungkin tidak bagus atau bahkan tidak bisa menulis sama sekali, ya. Maka jangan khawatir, tanamkan senang saja nuntut ilmu, tanamkan. Senang ikut, ada daring di mana ikut, ya. Ada jadwal kajian di mana hadir. Orang yang kayak begini akan diberikan kebaikan oleh Allah. Tapi kalau ada orang yang begini, apa nuntut ilmu, nanti kalau saya tahu, akhirnya saya salah semua. Sudah, saya akhirnya nggak bisa apa-apa. Nanti akhirnya kalau tahu semua, nanti daripada nanti saya mending saya nggak nuntut ilmu. Sudahlah, Allah itu maha tahu kok. No, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Orang yang seperti ini, maka sehingga apa? Quran tidak bisa baca, Al-Fatihah juga nggak bisa, ya, atau tidak fasih, ya, padahal itu rukun sholat itu, Al-Fatihah. Sholat juga nggak bisa, bagaimana takbiratul ihram yang benar, bagaimana sedekap yang benar, dan seterusnya. Maka yang seperti ini riskan dalam bahaya, hati-hati. Ya. Maka berbahagialah ibu-ibu, bersyukurlah. Ibu-ibu masih diberikan kesempatan oleh Allah di tengah pandemi seperti ini, di mana majelis taklim yang lain semuanya pada di lockdown, ya beberapa masjid juga masih di lockdown, ada sebagian wilayah juga masih PSBB atau apapun yang namanya semakna dengan itu, maka ibu-ibu masih sempat di tengah-tengah kesibukan ibu-ibu sebagai istri, sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga, masih sempat duduk untuk taklim, masya Allah. Ya. Mudah-mudahan yang seperti ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan, ibu-ibu yang terakhir penutup. Nah, ini kalau ini saya tulis semua ini. Yang ke-9, hadis di atas berbicara tentang salah satu keutamaan nuntut ilmu. Apa keutamanya nuntut ilmu? Banyak. Saya tulis itu dalil pertama sampai terakhir. Saya tarik ke bawah ya, saya scroll ke bawah. Sampai nomor berapa ini? Sampai ke 14. 14 dalil tentang keutamaan nuntut ilmu. Saya bacakan aja satu persatu. Dalil yang pertama, satu, catatan kakinya nomor 1 ini. Quran. Tadi sudah itu dibaca ya oleh Ibu Muna, tadi sudah dibaca ini dalilnya ini. Quran surat Toha ayat 114. Ini bunyinya. Wa qur rabbi zidni ilma. Boleh ditambah. Warzuqni fahma.
Nah, itu ada tambahan itu ya. Tapi kalau ayat Qur'annya berhenti sampai di sini saja. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Rob, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Yang dimaksudnya ilmu di sini ilmu agama. Ilmu agama. Ilmu yang di dalamnya yaitu disebutkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Itu. Ibu-ibu kalau buka lembaran-lembaran Al-Qur'an, ibu-ibu tidak akan dapatkan keterangan Robbi zidni malan. Ya Allah tambahkanlah hartaku. Nggak ada. Yang ada itu minta tambahan Robbi zidni ilma, ilmu. Maka ini menunjukkan menuntut ilmu itu lebih penting daripada memiliki harta yang banyak. Orang berilmu jauh lebih terhormat daripada orang yang memiliki harta. Ya, kenapa? Ilmu tidak akan habis, harta bisa habis. Nah, itu makanya minta tambahan terus. Yang kedua ibu-ibu, nah ini, wah ini dalilnya agak horor ini yang nomor 2 ini. Apa itu? Catatan kakinya nomor 2 Bu, saya tarik ke bawah. Surat Ar-Rum ayat 7. Ar-Rum ayat 7. Nah ini, bunyinya begini Bu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Artinya, mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Katanya para ulama, Bu, maksudnya ayat itu tadi itu begini. Ini, saya tulis semua ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksudnya ayat itu adalah mereka adalah orang yang pintar mencari rezeki, pandai cari rezekinya, ya, seperti kapan bercocok tanam, pandai membangun gedung yang mewah, ya, akan tetapi mereka bodoh dalam urusan akhiratnya. Loh, yang kayak begini banyak loh. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ya, kuliahnya S1 4 tahun. Bayangkan. Tapi urusan sholat nggak paham. Syarat sahnya sholat nggak ngerti. Rukunnya sholat apa nggak paham. Quran, membaca Quran nggak paham. Bayangkan, habis waktunya. SD 6 tahun, ditambah SMP 3 tahun, berarti 9. Ditambah SMA 3 tahun, berarti 12. Ditambah kuliah S1 4 tahun. 16 tahun ibu-ibu sekolah. Iya, nggak paham agama. Allahu Akbar. Ya ini tegurannya. Ini sindirannya Allah ini. Ngerti masalah dunia, nggak paham masalah akhirat. Hati-hati ya. Terus nomor 2, Qatadah. Katanya Qatadah begini, mengomentari ayat di atas. Mereka adalah orang yang pandai dalam urusan perdagangan. Wah, kalau urusan dagang, pinter. Apalagi pemasaran, marketing, bisnis. Wah, pinter. Produksi, cara memasarkannya. Akan tetapi mereka bodoh dalam urusan kuburnya. Apa maksudnya urusan kubur? Ya amal soleh. Amal soleh. Yang kita bawa kan bukan harta, Bu. Lawang ibu-ibu kalau lihat jenazah ketika dikafani, jenazah, kan kain kafan itu tidak ada sakunya, Bu. Berarti mayat itu tidak butuh harta. Dia tidak butuh bekal uang, bekal harta. Yang dia butuhkan itu adalah amalannya. Dan mana mungkin dia bisa beramal soleh kalau dia tidak punya ilmu. Oh, itu. Makanya banyak loh orang seperti ini. Ngerti urusan bisnis, tapi nggak paham urusan kuburnya. Nomor 3, Imam Asy-Syaukani berkata, mereka hanya mengetahui kehidupan dunia saja, namun tidak mau mempelajari, ya, bahkan melupakan kehidupan akhirat. Tuh itu. Nomor 4, Ibnu Katsir. Semuanya aja catatan kakinya, Bu ya. Tafsir-tafsirnya halaman berapa? Ini semuanya sudah saya tulis ini ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, apa katanya? Mereka memiliki ilmu duniawi, maju di bidang usaha, akan tetapi hati mereka tertutup dari dinul Islam. Na'udzubillah. Berikutnya, Hasan Al-Basri. Oh, ini. Apa katanya Hasan Al-Basri rahimahullah? Mereka itu dalam ayat ini adalah orang yang pandai dalam urusan dunia, hingga mampu mengetahui beratnya dan kadarnya emas dengan cukup diletakkan di atas kukunya. Saking canggihnya. Emas itu diletakkan di atas kukunya, dia bisa tahu ini kadarnya berapa, ya, beratnya berapa gram, kadarnya emas berapa persen, dia tahu. Saking pinternya urusan dunia. Tetapi mereka tidak pandai ngerjakan sholat. Ya, dia tidak paham masalah zakat, nggak paham masalah puasa dan yang lainnya. Terakhir, nomor 6, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, mereka itu adalah orang yang pandai membuat atom, pintar membuat listrik, pintar membuat yaitu angkutan darat, angkutan laut, ya, angkutan udara, buat mobil bisa,
buat kapal bisa, buat pesawat bisa. Tapi mereka nggak paham urusan akhirat. Lupa dalam urusan akhirat. Na'udzubillah. Kesimpulannya ini. Ibu-ibu, tolong digaris bawah ini ya. Ayat tadi, surat Ar-Rum ayat 7 itu kesimpulannya, yaitu merupakan peringatan keras bagi para orang tua yang hanya mementingkan urusan duniawi, sedangkan urusan akhiratnya dilupakan. Urusan dunia, makanya kalau pilih sekolah anak kita, itu orientasinya jangan orientasi dunia saja, Bu. Kalau bisa ya orientasinya itu akhirat. Makanya tolong pondok-pondok pesantren yang dikelola sesuai sunnah, tolong sekarang sudah mulai dilirik. Kenapa? Untuk keselamatan anak kita dunia dan akhirat. Jangan dunia saja, tetapi akhiratnya jauh lebih penting. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu adalah lebih utama, ibu-ibu. Nah, sekarang ini dalil ketiga, Bu. Dalil ketiga. Ya, dalil ketiga, ya. Dalil ketiga yaitu catatan kakinya nomor 9. Saya tarik ke bawah ini. Catatan nomor 9. Suratnya Al-Mujadilah. Al-Mujadilah ayat 11. Saya bacakan aja, Bu ya. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah ini dalilnya. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Bu. Artinya apa? Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, seperti itu. Ya, sebentar Ibu ya, sebentar. Saya mohon izin dulu sebentar. Bu, Ibu, jangan lupa mobil saya ya. Iya. Ya, kita lanjutkan, Ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi orang yang nuntut ilmu itu akan diberikan oleh Allah beberapa derajat. Maksudnya beberapa derajat, yaitu diberikan tingkatan tertinggi nanti di hari kiamat kelak. Masya Allah. Kita lihat lagi, Ibu, dalil yang keempat. Nah ini, sudah saya akhiri sampai yang keempat ini aja, Bu. Karena ini yang lebih lengkap ini. Hadis ini, Bu. Hadis. Ya. Hadis, yaitu dalil yang keempat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah SAW bersabda, catatan kakinya ibu-ibu sekalian, yaitu catatan kaki. Catatan kakinya itu nomor 10, riwayat Ibnu Majah, nomornya 183. 183. Ya, ibu-ibu ada kitab Sahih Targhib wa Tarhib di situ. Ada nggak? Budian membawakan kitab Sahih Targhib nggak kepada ibu-ibu? Enggak, Ustaz. Oh, enggak ya? Baik, saya bacakan aja langsung. Ya, saya bacakan langsung aja. Yaitu di mana Rasulullah SAW bersabda, perhatikan di situ teksnya, ya. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya. Artinya barang siapa meniti sebuah jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Oh. Orang itu kalau dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Terus berikutnya lihat ibu-ibu sekalian. Wa innal malaikata latadha'u ajnihatiha. Ya. Ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada pencari ilmu karena ridho kepada apa yang dilakukannya. Berikutnya ini, garis ketiga. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya orang alim, orang yang menuntut ilmu ya, orang alim ya, dimohonkan ampunan untuknya oleh penduduk langit dan bumi. Masya Allah ibu-ibu. Orang itu kalau menuntut ilmu, Bu,
itu seluruh penduduk langit, penduduk bumi mendoakan ampunan.